dari PB1E NIM 2014 2018 5. Di sini saya akan menjelaskan di bab 15, yaitu tentang strategi integrasi ilmu dan praktik. Langkah-langkah integrasi ilmu dan umum. Yang pertama ada integrasi ilmu melalui kurikulum. Yang kedua ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum melalui silabus. Yang ketiga ada integrasi ilmu melalui tim teaching. Yang keempat, integrasi agama juga dapat dilakukan dengan cara seorang mahasiswa diminta untuk menulis sebuah makalah atau artikel tentang topik tertentu. Dengan terakhir, kelima, ada integrasi ilmu dapat dilakukan dengan cara mengajak para ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu yang berlainan agar menulis sebuah buku dengan tema tertentu. Berikutnya, islamisasi ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu dapat pula menempuh proses islamisasi ilmu sebagaimana digegasi oleh Ismail Faruqi, Muhammad Naqib Al-Atas, Zaghloul Al-Najjar, Al-Fazlur Rahman, Amin Abdullah, dan Imam Suprayogo, dengan menjelaskan sebagai berikut. Islamisasi ilmu pola Ismail Faruqi. Islamisasi ilmu menurut Ismail Faruqi dapat ditempuh dengan cara menguasai ilmu pengetahuan barat yang akan diislamkan. Yang kedua, mengkaji bagian-bagian mana saja dari ilmu tersebut yang akan diislamkan, misalnya ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Yang ketiga, mencari istilah-istilah ilmu Islami yang akan digunakan untuk mengganti konsep ilmu barat. Yang keempat, melakukan bongkar pasang. Dan yang kelima, menyusun ilmu yang baru. Yang kedua ada Muhammad Naqib Al-Atas. Islamisasi ilmu pengetahuan model Muhammad Naqib Al-Atas mengambil bentuk tauhidisasi atau spiritualisasi, yakni memberikan landasan tauhid dan keimanan atau spiritualisasi, atau memberikan wawasan metafisik atau ketuhanan pada setiap objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan, terutama objek alam jagat raya dan fenomena Islam. Yang ketiga ada Zaghloul Al-Najjar dan Afzalur Rahman. Islamisasi ilmu model Zaghloul Al-Najjar dan Afzalur Rahman dilakukan dengan cara menggali ayat Al-Quran, kemudian mengelompokkan ke dalam berbagai rumpun ilmu dan cabangnya, sambil menunjukkan aspek objek dalam kurung ontologi, metode dalam kurung epistemologi, dan manfaatnya, yaitu aksiologinya, dengan menghubungkannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dorongan untuk memperoleh hidayah dari ilmunya itu. Yang keempat ada Fazlur Rahman. Dengan memandang bahwa ilmu pengetahuan netral, maka menurutnya ilmu pengetahuan tidak dapat diislamkan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Ismail Faruqi atau Naqib Al-Atas, bagaimana tersebut di atas, adalah pekerjaan yang melelahkan dan buang-buang waktu yang penting adalah mengislamkan orang yang menggunakan ilmu tersebut. Yang kelima, Amin Abdullah. Islamisasi atau integrasi ilmu menurut Amin Abdullah melalui konsep interkoneksitas fungsional atau jaring laba-laba, yang pada intinya semua rumpun ilmu berikut cabang-cabang, ranting-ranting, hingga penerapannya menjadi kebudayaan dan peradaban yang membawa rohmah bagi seluruh alam adalah saling berkaitan
baik pada aspek ontomologi, epistemologi, dan aksiologinya. Untuk itu, ia menggambarkan integrasi ilmu tersebut dengan membuat jaring-jaring laba-laba. Pada bagian tengah-tengah, Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu bantu bahasa. Matematika pada lingkaran kedua, rumpun ilmu agama yang berbasis pada ayat kauliyah dalam kurung Al-Quran dan hadis. Dengan penerapannya, lingkaran ketiga, ilmu yang berbasis pada kajian terhadap ayat kauliyah dengan penerapannya. Lingkaran keempat, rumpun ilmu sosial yang berbasis pada kajian ayat-ayat sosial dengan penerapannya. Lingkaran kelima, rumpun filsafat atau humaniora, dan lingkaran keenam maupun ilmu laduni. Terakhir ada Imam Suprayogo. Integrasi atau islamisasi ilmu menurut Imam Suprayogo digambarkan dalam sebuah metafora sebuah pohon yang tumbuh subur, kuat, rindang, dan berbuah lebat segar.